Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal pengetahuan kuantitatif untuk SNBT tahun 2026. Oke, mungkin saya akan langsung aja. Jika persamaan matriks D inverse B inverse dikurangi D inverse C inverse sama dengan A-nya bukan matriks 0, pernyataan yang setara dengan pernyataan di atas adalah. Oke, kita akan menyelesaikan persamaan matriks. Jadi, persamaan matriks ini agak berbeda dengan persamaan pada aljabar karena di persamaan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif, gitu ya. Jadi nggak ada nih eh, A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Kan kalau di aljabar kan memenuhi ya. 3 kali 2, 6. Sama gak dengan 2 kali 3? Sama ya, 6. Nah, di matriks itu nggak kayak gini. Gitu ya. Nah, itu informasi pertama yang perlu saya tekankan. Terus mungkin kita akan langsung aja kerjain. Dikurangi D inverse C inverse sama dengan A. Nah, di aljabar kita kan udah tahu ya cara untuk mengeluarkan suatu variabel. Misalkan apa? Misalkan 3x ditambah 2x. Kalau kita mau mengeluarkan x-nya, ya tinggal dikeluarin aja karena ini sama ya. X sisa dalamnya 3 lalu ditambah 2. Nah, begitupun sama halnya dengan di matriks. Di matriks juga sama, memenuhi sifat yang seperti ini, distribusi ya namanya. Tapi bedanya adalah letak elemen atau matriksnya. Nggak boleh terbalik. Ini kan boleh dibalik nih. Awalnya, variabel pada aljabar itu ada di kirinya, di kanannya angka. Ya. Tapi saat dikeluarkan, dia ada di kiri. Boleh ini. Ya, boleh. Karena tadi aljabar itu memenuhi sifat komutatif. Ya. 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3. Tapi di matriks, enggak. Posisinya harus sama. Jadi kalau kita punya 3x plus 2x, itu gak boleh x kali 3 plus 2, tapi kita harus buatnya menjadi 3 ditambah 2 dikali x. Itulah ya kira-kira untuk gambaran sifat dari matriks. Jadi ini kalau kita keluarkan nih D inverse-nya, tapi dia harus di kiri ya, harus di kiri dari B sama C. Karena awalnya juga di kiri. B inverse dikurangi C inverse sama dengan A. Nah, sekarang kita lihat nih, udah ada kesamaan dengan yang pernyataan keempat. Coba kita kalikan dengan D, gitu ya. Kita kalikan dengan D kedua ruas, jadi ini namanya sifat identitas D dikali D inverse, dikali B inverse, dikurangi C inverse. Ingat, posisi dalam matriks itu penting, ya. D ini ada di kiri dari bentuk ini, gitu ya. Berarti posisi D di sebelah kanan juga harus ada di kirinya si A. Lihat ya. Ini yang D ini ada di kirinya ini. Berarti D yang sebelah sini harus ada di kirinya A. Gitu ya. Ini harus sesuai. Gitu. Nah, jadi dengan menggunakan sifat identitas D dikali D inverse itu sama dengan matriks identitas yaitu I. Jadi ya, ini kita nggak perlu tuliskan aja nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya ini bisa dicoret lah ya. Oke, ini jadinya B inverse dikurangi C inverse sama dengan D dikali A. Ya, dapat nih jawabannya 4, benar. Apakah yang lain juga benar? Saya curiga semuanya salah ya, kecuali yang 4 doang. Mungkin kalian bisa cek satu persatu, tapi mungkin saya akan bahas satu aja lah ya. 2 sama yang satu ya. Sama yang ini. Kita coba yang satu. BD itu sama dengan CD. Gimana caranya dari yang diketahui ini menjadi jawaban? Nah, coba kalian balik aja prosesnya dari jawaban ke yang diketahui. Gitu ya. Ini jawabannya.
kita akan buat ke yang diketahui, sama gak? Kita pindahin CD-nya ya dari kanan ke kiri ya, dikurangi seperti aljabar lah ya, sama dengan matriks 0. Ini bukan 0 tapi ya mungkin sebagian orang menyebutnya 0 gitu ya. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah matriks 0 karena konteksnya konteksnya jelas gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan keluarkan D-nya. B dikurangi C dikali D berarti ya sama dengan 0. Ini apa artinya? Ini artinya ada 2. B dikurangi C sama dengan 0 atau D-nya 0. Gitu. Nah, kalau seperti ini, kalian menyimpulkan ini salah. Kenapa? Karena ini ada syarat ini. Atau gini, takutnya bingung. Kan di sini ada D inverse kan? Nah, sedangkan D inverse itu tidak menghasilkan 0. Ya, atau dia itu bukan merupakan matriks 0. Jadi ini pastinya bukan, berarti artinya B-nya sama dengan C. Gitu ya. B-nya sama dengan C, artinya apa kalau B sama dengan C? Kita masukin ke yang diketahui. Yang ini. Nah, yang inilah ya. Kalau B sama dengan C, maka B inverse dikurangi C inverse juga sama. Artinya, D inverse dikali B inverse C inverse itu sama dengan D inverse dikali matriks 0. Berapa? Kan 0 dikali apapun tetap 0 ya, maka ini harus sama dengan 0. Matriks 0 ya, ini matriks 0. Ya. Nah, sedangkan yang diketahui D inverse kali B inverse dikurangi C inverse itu sama dengan A. Nah, berarti A-nya sama dengan 0. Tapi yang diketahui A-nya gak boleh 0. Nah, maka pernyataan ini salah. Nah, saya curiga yang lain juga salah gitu ya. Tapi saya udah bahas yang 2 ini ya. Jadi silakan kalian coba yang kedua dan ketiganya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.